Nah, supaya lebih jelas, kita akan membahas sekilas ya terkait contoh soal di sini static case. Jadi saya punya penampang e-girder di sini dengan tendon prategang dan tulangan prategang sebagaimana tergambar, tulangan prategang dan non prategang sebagaimana tergambar pada layar di sini. Masing-masing sudah ada dimensinya, jadi tinggi total adalah 2,1, kemudian tinggi webnya 1,28 dan seterusnya. Tebal webnya 0,3. Kemudian untuk tulangan yang bagian atas ada 12D13, yang bagian badan itu ada 10D13, dan yang bagian bawah ada 14D13. Untuk tendonnya itu isinya 69 strand, di mana diameter satu strandnya adalah 12,7, FC aksennya 41,5 MPa, FPY dan FPU-nya diketahui ya, FPY ini adalah tegangan leleh untuk prategangnya 1580 dan FPU tegangan putus untuk prategangnya 1860. Untuk tulangan non prategang FY-nya 320 MPa. Untuk AS aksen ada diketahui sebesar 6D13, untuk AS-nya ada 6D13. Kemudian untuk DB aksen adalah 0,05 meter dan untuk D aksennya 0,07625 meter. Oke, kita masuk ke stepnya. Jadi pertama yang harus kita lakukan, apapun itu ketika kita menghitung penampang, maka hukumnya wajib untuk menghitung section properties ya, di mana ada B, ada H, kemudian A, ada Y, kemudian nanti bisa didapat titik beratnya, kemudian kita perlu menghitung statis momen, inersia momen, seperti itu. Jadi totalnya seperti itu. Jadi section properties, apapun case-nya, insya Allah itu akan selalu pasti dihitung di awal, karena kita selalu akan butuh itu ketika mendesain atau merancang. Nah, langkah-langkah untuk menghitung kapasitas balok prategang, ini sebelum komposit yang kita bicarakan, ini sebelum komposit ya, untuk sekedar mengingatkan, jadi kalau kita bicara sebelum komposit itu ketika dia masih bentuknya masih girder I saja. Jadi ketika dia masih berupa girder I, maka dia masih dibilang sebelum komposit. Tapi kalau sudah ada slabnya, nah ketika sudah ada slabnya, ya kan sudah ada pengecoran tambahan, jadi dia menjadi balok T. Nah di sini sudah komposit gitu. Jadi sudah komposit dengan balok yang dengan beton yang cast in place di situ. Jadi kita akan bicara dulu untuk beton yang dia tahapan sebelum komposit. Tahap pertama kita harus menghitung tegangan tarik pada tendon prategangnya atau FP tadi yang kita bicarakan, di mana di SNI diberikan dengan notasi FPS. Kemudian menghitung gaya tarik pada tendon, karena FPS-nya sudah diketahui, jadi kita bisa menghitung T. Kalau kita bisa menghitung T, maka kita bisa mendapatkan luas blok tekan. Kalau kita bisa mendapatkan T ya, jadi kita bisa menghitung kedalaman blok tekan A. Kalau kita bisa mendapatkan A, maka kita bisa mendapatkan titik berat blok tekan. Kalau kita bisa mendapatkan itu, maka kita bisa mendapatkan nilai V momennya. Nah, sampai di sini kita sudah sampai tahapan menghitung kapasitas momen. Jadi tahapan yang harus dilalui adalah sepanjang ini, sebanyak ini level stepnya. Yang pertama kita harus menghitung dulu untuk tegangan tarik pada tendon prategang ya, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, kita bisa menghitung dengan persamaan yang ini. FPS sama dengan FPU kali 1 min lambda P per beta 1 kali dan seterusnya, seperti itu. Nah, diketahui diameter satu strandnya 12,7, jumlah strandnya 69, jadi area strandnya bisa dicari, yaitu 69 dikalikan dengan luasan satu strand. Kemudian dari sini bisa didapatkan AP atau area strandnya. Nah, kita perlu menghitung beta 1 juga. Jadi beta 1 bisa dihitung berdasarkan persamaan yang diberikan oleh SNI juga. Kalau nilainya lebih dari 28 MPa, maka dia harus dihitung dengan persamaan ini. 0,85 kurangi FC aksen kurangi 28 per 7 kali 0,05. Seperti itu, didapatkan nilai sebesar 0,75. Kemudian FPY per FPU didapatkan 0,849. Menurut SNI, ketentuan SNI yang kita sudah bahas tadi, lambda P-nya
sama dengan 0,55. Luas total tampang profil beton, ini berdasarkan tabel section properties tadi, didapatkan 0,7523 meter persegi. Nah, dari sini kita bisa menghitung rasio tulangan plat tegangnya berapa, kemudian rasio tulangan tarik biasanya berapa, rasio tulangan tekan biasa berapa. Kita bisa dapat 3 angka row ini. Setelah itu kita bisa menghitung nilai omeganya di sini. Jadi yang pertama dihitung untuk yang faktor dari tulangan biasa, kemudian tulangan tekan. Kemudian dari situ kita juga bisa, dari soal kita bisa mendapat DP ya. DP atau kedalaman tulangan plat tegangnya, kemudian kedalaman tulangan tarik biasanya juga kita bisa hitung. Terus luas tulangan tarik biasa kita juga bisa hitung. Nah, D-nya di sini juga kita bisa hitung. D adalah ke titik beratnya ya, D ya. Jadi jangan salah karena di sini ada banyak tulangan, maka yang dituju adalah titik beratnya. Kemudian ini menghitung tegangan tarik pada tendon plat tegang, sama ini dari angka yang sebelumnya. Nah, karena angka-angkanya sudah diketahui semua, jadi bisa dimasukkan ke persamaan yang ini, persamaan FPS. Di FPS sama dengan 1860 dan seterusnya, tinggal dimasukkan aja angka-angka sebelumnya tadi. Nanti diperoleh angkanya FPS sebesar 1150,85 MPa. Nah, angka FPS ini harus dibandingkan dengan FPY atau nilai tegangan leleh tendonnya sebesar 1580 supaya si tegangan ini tidak melebihi dari tegangan leleh yang diperhitungkan, karena ini bicara desain ya. Jadi dia maksimal adalah ketika sampai leleh. Karena dia nilainya masih di bawah leleh, maka yang dipakai adalah nilai hasil hitungan tersebut, yaitu 1150,85. Berikutnya, karena FP-nya sudah diketahui, jadi tinggal menghitung T. T-nya bisa didapatkan dari AP kali FPS sebesar 9034886 Newton. Jadi step berikutnya karena T sudah diketahui, kita bisa menghitung ACC. ACC dihitung ketemu 0,256119. Nah, sampai di tahap ini kita sudah mendapatkan luas blok tekan. Berikutnya, karena kita sudah mendapatkan luas blok tekan, nah, yang perlu diperhatikan di sini, Dek. Kalau penampang kita adalah persegi, maka mudah untuk menghitung A-nya. Tapi karena penampang kita ini bukan persegi, penampang kita adalah I-girder, di mana I-girder itu dari atas sampai bawah itu lekuannya banyak sekali. Jadi kita harus menghitungnya seperti ini triknya. Nilai ini dibagi-bagi menjadi beberapa bias ini ya, sebagaimana di awal, jadi harus konsisten pembagiannya. Blok 1, dia tidak berubah, blok 2 dia pasti, jadi blok 1 dan blok 2 itu pasti tekan, blok 3 juga pasti tekan, yang berubah adalah 4 ini, jadi bagian badan. Bagian badan ini bisa bergeser nih posisinya. Posisinya itu apakah tekannya sampai di sini, apakah sampai di sini, apakah sampai di sini, apakah sampai bawah. Nah, itu yang kita harus tinjau. Kita harus cari itu kalau di sini. Nah, caranya mencari seperti ini. Triknya salah satunya seperti ini. Jadi kita sudah kunci ya. ACC atau luas blok tekannya itu sebesar 0,256 meter persegi. Nah, itu kita harus trial deh. Kalau kita trial luasan dari atas sampai dengan batas 4, 1, 2, 3, 4, dari 4 kan sampai bawah. Kalau kita hitung semua ini, angkanya mendapat 0,5148. Sekarang kita coba trial kalau sampai ke poin 3, 1, 2, 3 yang dihitung. Itu ternyata dapatnya 0,1848. Nah, berarti blok tekan itu berada di antara 3 dan 4. Jadi di antara ini, gitu. Nah, ini kita bisa hitung dengan cara A4 aksen, itu berarti posisinya A4 aksen, itu batasnya di mana? Itu bisa kita hitung dari ACC. ACC ini hasil hitungan kita tadi, atau luasan blok tekan, dikurangi dengan luasan 1, 2, dan 3. Maka akan didapatkan 0,0712 meter persegi. Nah, sekarang kita bisa sempitkan area pencarian kita. Kita sudah dapat A4 aksen itu sebesar 0,0712 meter persegi. Karena lebar si badan ini kan tetap ya, pembagian biasnya kan seperti ini. Jadi lebarnya ini sudah diketahui, maka kita bisa cari
Berarti tingginya ini sampai seberapa gitu, kedalamannya sampai seberapa. Dengan 0,0712 tadi dibagi dengan lebarnya ini, maka kita bisa dapat hanya itu sampai seberapa gitu. Nah, ini sampai segini sekian. Kira-kira sampai sekian. Di angka 0,356. Nah, jadi nilai A-nya adalah 1 tambah 2 tambah H4 aksen gitu. Karena startnya 4 aksen kan sejajar dengan startnya angka 3 ya. Jadi yang dihitung dari atas 1, 2, dan 4 aksen. Ketemu nilai A-nya 0,556. Itu adalah A untuk blok tekan. Seperti itu. Jadi untuk e-girder tidak sesimpel pada contoh yang kita bicarakan tadi. Kebetulan contoh yang kita bicarakan tadi adalah contoh paling sederhana. Karena dia penampangnya adalah betul-betul persegi. Tapi kalau kita bicara sudah tidak persegi, maka triknya macam-macam. Nah, salah satunya adalah seperti ini tadi gitu. Nah, karena kita sudah mengunci A-nya, jadi kita bisa hitung YCC-nya atau pusat titik berat blok tekannya. Nah, sekali lagi karena ini bukan berupa persegi ya, Dek. Dia bukan berupa persegi, maka dia harus dihitung per pias gitu. Jadi untuk menghitung titik berat dari blok tekan ini kita harus hitung per pias. Kalau kita hitung untuk persegi kan mudah, tinggal di A dibagi 2 itu sudah ketemu. Atau kita bisa ambil tengah-tengah A itu adalah pusat titik berat untuk blok tekannya. Tapi kalau kita bicara untuk e-girder, di mana e-girder ini banyak sekali lekuannya, maka dia harus ditinjau per pias. Gitu. Sampai ketemu dengan titik berat untuk blok tekannya. Kalau sudah ketemu YCC-nya, maka kita bisa didapatkan jarak antara DP dengan YCC, selisihnya. Nah, itu adalah LP. LP kalau dikalikan dengan CC, maka bisa ketemu MN. Nah, sampai di tahap ini kita selesai menghitung kapasitas momen untuk e-girder. Nah, catatannya adalah kalau yang kita bicarakan di materi tadi itu simple sekali, itu karena penampangnya persegi sempurna. Prakteknya di lapangan, jarang sekali ditemui girder prategang itu dalam bentuk betul-betul persegi. Kebanyakan bentuknya sudah macam-macam gitu, sudah custom. Yang paling banyak adalah gelagar I ini. Jadi kalau gelagar I ya ini karena sudah banyak lekuannya kita harus menghitung per pias itu tadi. Jadi tidak sesimpel A per 2 untuk menghitung titik berat. Tidak sesimpel dapat A terus dapat area terus area CC terus langsung dapat A, itu tidak sesimpel itu. Jadi harus dihitung, kita harus mencari posisinya sampai di mana gitu. Oke, jadi di sini adalah kita ketemu kapasitas lentur balok prategang sebelum komposit ya, tahap sebelum komposit. Nah, ketika nanti sudah mencapai komposit atau sudah dicor slab di atasnya, ini ya, sudah ditambahkan slab di atasnya, maka dia menjadi penampang yang berbeda lagi. Tetap penampang balok prategang, tetapi ada tambahan beton di atasnya, maka otomatis secara logika dia akan ada perubahan blok tekan. Nah, maka harus dilakukan penghitungan ulang dari awal lagi gitu. Jadi kita punya penampang baru di sini. Penampangnya seperti penampang balok T tapi dengan prategang, tenor prategang di sini. Stepnya sama, hanya saja penampangnya beda. Stepnya sama, kita harus hitung dari awal, kemudian hitung row aksen, row P, dan seterusnya. Ini step-stepnya sama, betul-betul sama, hanya berbeda penampangnya. Seperti itu sampai ketemu dengan MN. Jadi kita punya dua angka MN. MN yang pertama adalah MN untuk penampang sebelum komposit, sedangkan MN yang kedua adalah MN untuk penampang yang sudah komposit.